Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malsya Cantika Putri dengan NPM 2317051039 dari kelas C. Di video ini saya akan menjelaskan program klasifikasi dikarenakan NPM saya berakhiran ganjil tentang penyakit jantung yang sudah saya buat untuk tugas UTP dari kecerdasan buatan. Proyek ini menggabungkan GA atau genetic algoritma sebagai bagian dari prosesnya. Sedangkan untuk model klasifikasinya saya menggunakan algoritma KNN atau Key Nearest Neighbors. Untuk studi kasus yang saya pilih adalah deteksi penyakit jantung berdasarkan data medis pasien. Dataset yang digunakan ini kan saya bersumber dari Kaggle. Di dataset ini berisi 918 data pasien dengan 11 fitur medis dan 1 target table, yaitu apakah pasien menderita penyakit jantung atau tidak. Gitu. Nah, untuk lebih jelas tentang atribut-atribut dan fitur medis itu sendiri, di sini tuh ada age atau usia pasien. Yang kedua itu ada sex atau jenis kelamin. Di sini ada male itu laki-laki, sedangkan female itu perempuan. Yang kedua ini adalah chest pain tape atau jenis nyeri dada. Selanjutnya ada resting BP. Di sini ada tekanan darah saat istirahat. Yang kedua itu ada fasting BS. Ini gula darah saat berpuasa. Selanjutnya ini yang puasa gula darahnya gitu ya. Selanjutnya ada resting ECG atau hasil EKG saat istirahat. Selanjutnya ada max HR, itu detak jantung maksimum. Selanjutnya ada exercise angina, itu nyeri dada saat olahraga. Selanjutnya itu ada old peak, penurunan segmen ST. Selanjutnya ini di sini ada ST slope. ST slope ini bentuk kemiringan dari segmen ST. Selanjutnya ada heart disease. Di sini nih call 1 ya. Kalau labelnya 1, pasien ini mengidap penyakit jantung. Kalau misalnya 0 itu berarti dia normal. Oke, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan code dari masing-masing yang sudah saya running. Oke, di sini saya akan menjelaskan code yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada from Google Colab import drive. Jadi pertama kita hubungin Google Colab sama Google Drive. Di mana Google Drive itu sendiri, di sini saya ngimpor data dari Kaggle itu saya masukkan ke dalam Google Drive. Nah, Google Drive itu sendiri kita sambungkan ke dalam Google Colab untuk Google Colab ini bisa akses dataset yang udah saya simpen tadi. Selanjutnya itu ada import. Di sini nih saya ngimport library yang saya butuhkan, seperti kayak saya butuh proses data, visualisasi, modeling, dan evaluasi model. Untuk klasifikasinya itu sendiri di sini untuk Pandas sama NumPy itu seperti biasa untuk manipulasi data, sedangkan untuk Matplotlib sama Seaborn ini untuk visualisasi. Selanjutnya itu ada sklearn untuk processing sama klasifikasi yang model saya pilih yaitu KNN sama evaluasi model. Selanjutnya itu ada import random. Di sini untuk keperluan mutasi untuk nanti di dalam GA-nya. Selanjutnya ini ada DF atau DF PDRIT CSV. Nah, di sini kita load data penyakit jantung ini dari Kaggle tadi ke dalam data frame bernama DF gitu. Jadi di read CFP ini dia ngebaca file dari drive yang di sini. Terus untuk head sama DF-nya itu dia yang nampilin data untuk
inspect awal. Di sini saya kan pakai DF head sama DF. Di sini nih dia nampilin 5 data awal sama 5 data akhir. Selanjutnya di sini ada DF info. DF info ini untuk nampilin tipe data sama missing value. Di sana ada data type, objek integer gitu, sama missing value-nya. Nah, selanjutnya itu ada DF duplicate. Di sini nih cek data ganda, ada nggak sih data yang ganda gitu. Nah, ternyata di sini nggak ada data yang ganda. Selanjutnya ada DF describe. Di sini itu statistik, kita nampilin statistik deklarasinya seperti count, mean, STD, minimal 25%, 50%, 75% sampai maksimal. Selanjutnya itu ada di sini ada is null. Di sini kita cek nilai yang kosong. Ada nggak sih nilai yang kosong atau data yang belum keisi? Nah, ternyata nggak ada. Berarti di sini nol semua, berarti semua nilai-nilai itu udah keisi. Selanjutnya itu ada DF encode PD get dummies. Di sini tuh kita ubah kolom kategorikal jadi numerik dengan one hot encoding gitu. Sama kita normalisasi semua fitur agar skala data ini seragam. Nah, untuk itu sendiri dari get dummies ini tuh ngubah kategori jadi angka. Ini. Terus di sini juga ada standar scalar ini. Itu tuh yang ngebuat fitur dalam rentang skala yang sama. Ini penting banget karena kita ngegunain KNN. Kita butuh standar dari scalar ini. Selanjutnya itu ada pop size and generation mutation rate sama end feature. Di sini nih kita tetapin parameter genetik algoritma kayak nih ya. Kan di sini ada pop size. Pop size itu kayak ukuran populasi, jumlah generasinya, terus sama tingkat mutasinya gitu. Selanjutnya di sini ada DEF evaluate fitness. Di sini tuh kita di fungsi fitness ini bisa dibilang fungsi fitness ini ngevaluasi tiap kromosom gitu kan berdasarkan akurasi dari model KNN. Nah, dari model KNN gitu kan. Yang kita latih kan yang tadi ngegunain fitur-fitur terpilih. Selanjutnya itu ada def generate population. Di sini nih fungsi ini nih ngasilin populasi awal secara acak. Selanjutnya itu ada def selection. Def selection ini kita kayak nyeleksi 2 individu terbaik berdasarkan skor fitness tertingginya. Populasi sama fitness gitu. Selanjutnya itu ada crossover. Fungsi crossover ini kita ngubah 2 parent atau 2 orang tua ya untuk ngubah 2 anak dengan kombinasi fitur baru. Selanjutnya itu ada mutasi. Fungsi mutasi ini mengacak beberapa gen dalam kromosom untuk ngejaga keragaman dari populasi itu sendiri. Nah, untuk di training GA itu sendiri, di sini kita jalankan proses evaluasi ya. Secara 20 generasi, setiap generasinya ini ngasilin evaluasi baru dengan model yang lebih baik. Jadi kayak generasi pertama akurasinya terbaiknya itu di 0,84, di generasi kedua itu 847, di generasi 3 itu 85, sampai dengan di generasi 20 yaitu 0,88. Nah, untuk visualisasinya itu sendiri itu ada ini. Nah, bisa dilihat ini kan grafik dari konvergensi dari GA kan. Bisa dilihat akurasi model ini nih meningkat seiring bertambahnya generasi kan. Dari generasi 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, terus kita lihat ternyata dari generasi 10 sampai ke atas ini adalah generasi terbaik. Kayak sekitar kan di sini. Kayak sekitar 0,88 gitu.
Nah, selanjutnya di sini ada Unique. Kayak sebelum kita modeling, kita ini melakukan eksplorasi data terhadap fitur-fitur kayak jenis kelamin, terus jenis nyeri dada, terus sama EKG-nya. Nah, kita tuh hitung jumlahnya kemunculan tiap nilai unik ini nggunain unique value nggunain value counts. Nah, di sini nih untuk ngatuin kita tahu distribusi dari data itu sendiri. Dari sini kan kita tahu ya bahwa misalnya jenis nyeri dada itu paling banyak nih. Jenis nyeri dada nih. Kok ngelak? Mana sih chest pain type nih? Nah, jenis nyeri dada ini ternyata paling banyak itu di tipe ASY ya, atau asymptomatic. Dan sebagian besar ternyata pasiennya itu adalah laki-laki gitu. Nah, oke, selanjutnya di sini ada base ID Chromo IDX. Di sini nih dengan fitur terbaik yang ditemukan GA, kita tuh latih ulang model KNN-nya dari hasil evaluasi yang ditampilkan melalui confusion matrix dan classification report gitu. Ternyata akurasinya itu 0,858. Nah, dengan klasifikasi itu terus kayak gini. Nah, selanjutnya di sini ada confusion matrix. Ini nih merupakan performa model pada data uji. Model ini berhasil mengklasifikasi 68 data negatif. Terus dan 95 data positif secara benar dengan total 21 data kesalahan klasifikasi ini nunjukin gimana sih performa ini cukup baik gitu. Dari hasil eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa pengguna genetik algoritma sangat efektif dalam memilih fitur yang relevan. Dan algoritma KNN ini memberikan hasil klasifikasi yang cukup akurat untuk kasus ini. Dengan visualisasi sama evaluasi model yang jelas, program ini berhasil memenuhi struktur dari kecerdasan buatan ini. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.